Halo, selamat datang Capricorn di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Bulan Mei 2021, energi cinta asmara. Seperti biasa, readingannya aku akan bagi dua sesi. Yang pertama adalah untuk yang single, yang kedua adalah untuk yang berpasangan atau yang couple. Tapi sebelum aku mulai pembacaan tarot kamu, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi bisa nyambung bisa enggak sama kamu, bisa sesuai bisa enggak sama kamu, bisa resonate bisa enggak sama kamu. Dan kalau misalnya memang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang kamu sedang hadapi dan alami saat ini, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Bisa kamu cek placement kamu yang lain, ataupun kamu bisa move on ke tarot reader lainnya. Termasuk kalau kamu tidak cocok sama tarot reader yang ini. Kalau kamu nggak cocok dengan cara aku nyampein pembacaannya, durasinya mungkin kelamaan, iklannya mungkin nggak sesuai banyaknya sama yang kamu pengen, dan lain sebagainya. Cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu gitu loh ya, jangan dipaksakan. Dan kalau misalnya eh, pembacaannya nggak sesuai yang ambil kamu butuhin, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembacaan untuk Capricorn yang single. Ada apa dengan cinta? Page of One, good news. Page of One. Ini bisa good news ya, kamu mendapatkan satu kabar yang bagus gitu ya, bulan Mei ini. Tapi buat beberapa dari kamu, rasanya tuh kayak mungkin ada orang yang curi-curi perhatian kamu, ataupun mencuri perhatian kamu. Curi-curi perhatian kamu atau mencuri perhatian, pokoknya begitulah. Ada seseorang yang mungkin menarik perhatian kamu, dan kamu mulai mulai apa ya, mulai merasakan, ih lucu juga nih gitu. Oke. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Ya, kalau aku lihat kamu apa ya, lagi Mei ini very bright gitu loh buat kamu Capricorn dalam masalah percintaan lo ya. Ini aku bacanya kan energi cinta asmara. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin ini ada hubungannya juga dengan masalah karir, keuangan gitu ya. Kamu lagi apa ya, melihat atau mendapatkan, aduh nih kayaknya ada opportunities nih, kayaknya ada satu peluang nih yang bisa gue gunain gitu loh. Tetapi ini kembali lagi konteksnya adalah masalah cinta dan asmara, jadi aku akan ngomong dalam konteks itu ya. Yang aku lihat di sini, bottom of the decknya dong, nih, Page of Cup loh, cinta yang baru. ada ya, ada rasa-rasa itu gitu ya, rasa percikan-percikan. Jangan dipercik dong kak, dibanjur gitu loh. Iya, tapi ini kayak lagi eh CCP gitu loh, kayak lagi curi-curi pandang, curi-curi perhatian gitu ya, masih malu-malu kucing, tapi udah mulai der 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 der. Tapi kamu melihat kok kayaknya ada ya, em, ada ada jalan ke situ gitu loh, ada jalan bahwa hal ini tuh kalau mau gue terusin ataupun dia mau terusin tuh, kok kayaknya, kayak rasanya tuh gini. Kadang kita kan tahu ya kalau misalnya kita punya perasaan sama orang lain, terus orangnya tidak mempunyai perasaan itu gitu ya. Itu kan agak berat gitu ya. Nah, ini kayaknya yang aku rasain dari dua kartu dan satu kartu di bottom of the deck ini, kamu melihat bahwa sebenarnya ini bukan one way gitu loh.
Bukan searah, tapi mungkin dua-duanya gitu ya. Nine of Swords. Dan ya kamunya tuh apa ya? Ini bikin kamu tuh lebih mungkin lebih happy, lebih lebih cheer up lah, lebih ceria. Dan kamu nggak pengen mikirin hal-hal yang rumit-rumit gitu loh. Kamu nggak pengen mikirin hal-hal yang complicated. Nanti gimana, nanti apa. Pokoknya kayak gue jalanin aja dulu deh gitu loh. Kalau emang nanti kejadian atau nanti emang jadinya bagus, syukur. Kalau enggak juga, gue nggak mau terlalu jadiin ini tuh jadi pressure gitu loh. Gue nggak pengen situasi ini ataupun seseorang yang lagi mungkin mencuri perhatian kamu ini menjadi satu tekanan. Gue harus gitu. Kamu juga nggak mau kayak begitu gitu loh. Jadi kayak, iya dinikmatin lucu-lucuannya. Kayak rasanya tuh seperti itu. Death dalam keadaan terbalik. Cuman kalau yang aku lihat ya, kalau yang aku lihat di sini dengan adanya keluarnya death dalam keadaan terbalik, mungkin buat beberapa dari kamu, ini spesifik ya. Mungkin beberapa dari kamu eh kamu masih mungkin kamu merasa bahwa diri kamu adalah single karena bisa jadi hubungan kamu memang udah bukan nggak jelas lagi, udah kayak nggak ada gitu loh, dan membuat kamu ngerasa single. Tapi mungkin eh, totally finish tuh belum. Mungkin ya pisah gitu aja gitu loh buat beberapa dari kamu. Dan kamu udah nggak mau pusingin, udahlah anggap aja udah nggak ada. Tapi mungkin kalau kamu nggak selesain, karena aku lihat ada unfinished business di sini. Ada unfinished business. Entah ini adalah kamu atau orang yang dealing sama kamu pada saat ini. Ada sesuatu yang belum tuntas. Dia punya unfinished business, sesuatu yang harus diselesaikan dahulu kalau mau kalian berdua bisa gitu. Jadi ada sesuatu yang perlu dituntaskan. Bisa aja dia sebenarnya eh, masih ada hubungan, tetapi mungkin udah juga nggak jelas gitu ya, makanya dia berani nunjukin perhatian sama kamu gitu. Tapi ini ada sesuatu yang harus diselesaikan. Cuman mungkin kamu nggak mau terlalu banyak musingin hal itu. Gue pengen happy-happy aja dong dulu sekarang gitu. Bukan aku mendukung ya. Aku bilang kan tadi, maksudnya orang-orang kadang-kadang gini, kok kamu dukung sih orang-orang kayak gitu. Ini gue lagi bacain tarot tuh. Ini gue lagi bacain tarot dan berusaha menyampaikan perasaan yang gue tangkep gitu. Jadi kalau aku menyebutkan gue tuh lagi pengen senang-senang aja, itu bukan aku mengencourage kamu untuk senang-senang aja, nggak usah mikirin kalau ada orang nggak punya, ada orang yang urusannya belum selesai. Enggak. Di sini aku bilang lebih kepada kamu tuh nggak mau banyak berpikir hal-hal yang rumit dan complicated. Kamu nggak pengen, gue masih di sini loh, gue nggak mau ngejelimet gitu loh, gue nggak tahu nantinya juga jadi bakal bagaimana gitu kan. Cuman ya memang bisa jadi kamu menunggu dia untuk, ya lu selesain aja dulu urusan lo, baru lu terusin tuh gitu kan, usaha lo sama gue, bisa aja kayak gitu. Tapi bisa juga ini adalah kamu, ada sesuatu yang perlu kamu benar-benar tuntaskan. Terutama mungkin kalau ada orang-orang dari masa lalu yang berusaha mungkin menahan pintu akhir itu. Padahal mungkin kamu udah ada orang lain yang mencuri perhatian kamu. Tapi ya ini,
Tetap segala hal itu harus dituntaskan dulu sebelum kamu memulai hal yang baru. Yo, yo. Three of Cup. Iya, kalau ingin berdua ya yang satu ini harus ya diselesaikan, dihadapi gitu loh. Kalau aku lihat di sini ada pihak lain. Ada pihak lain yang belum meninggalkan tempat arena. Sehingga ya untuk kalian ini ya cuman cuman apa ya kode-kodean mungkin atau ya deket-deketan mungkin, tapi untuk melangkah lebih jauh sebelum diselesaikan urusannya ya susah lah. Seven of Pentacles. Ya buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang mungkin ada orang dari ya orang yang mestinya udah nggak ada urusan sama kamu tapi dia masih belum terima kalau segala sesuatunya sudah berakhir tapi kamu udah nggak mau pusing sama orang ini. Dia mungkin datang komunikasi, berusaha berkomunikasi sama kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini kamu udah nggak mau lagi. Kamu udah nggak mau lagi menginvestasikan perasaan kamu, pikiran, waktu, tenaga kamu untuk mereka. Karena yang aku lihat, kamu pikiran sama perasaan kamu tuh sudah mulai berbelok gitu loh arahnya. Tapi kalau yang tadi aku lihat, kalau kamu berhubungan dengan orang yang masih ya mungkin lagi PDKT, lagi CCP gitu ya, dan mereka mungkin punya urusan yang belum selesai. Aku lihat di sini, walaupun ini membuat kamu happy, tapi kamu tidak akan mau memberikan gitu loh. Iya kayak jual mahal dong gue gitu kan. Lu urusin aja dulu masalah lo, baru nanti kita ngomongin kita. Kalau lo udah selesai, udah beres. Gue nggak mau nanti yang tiba-tiba kayak gini gitu gue udah percaya apa segala macam, gue udah kasih apa yang dia pengen, karena kamu juga nggak pengen jangan-jangan eh apa ya emang dia nggak ada niatan untuk ngakhirin aja gitu kan, mungkin kamu punya pikiran seperti itu. Gue nggak mau kayak begitu. Kalau emang lu pengen serius sama gue, kalau emang lu pengen gue, iya, lo harus tunjukin keseriusan lo, harus tunjukin kesungguh-sungguhannya lo. Salah satunya adalah dengan menyelesaikan urusan lo yang ngegantung-gantung. Gua nggak mau bersama dengan orang yang masih bawa-bawa gembolan masalah sama orang lain gitu loh. Hidup gua aja udah berat, jangan ditambahin berat. Ya kadang-kadang harus punya keberanian loh untuk melakukan hal itu. Banyak orang yang tidak berani setegas itu dan tidak berani memprioritaskan dirinya dan menunjukkan value yang ada di dia kepada orang lain. Jadi kayak gampang dibutakan begitu saja oleh cinta. Nanti diomongin, iya gampang nanti gue udahin ini, udahlah kita dulu bersama dan lain sebagainya. Oh ya udah percaya aja, taunya dibohongin. Nah, dengan punya ketegasan kayak gini, ya makanya itu Eight of Pentacles. Kalau yang aku lihat, iya memang kamu mungkin buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini lagi working on a relationship, tapi belum ke situ, gitu ya. Maksudnya belum ada di dalam situ, tapi kayak kamu sudah tahu perasaan kamu tentang seseorang dan kamu sudah tahu perasaan seseorang tentang kamu. Cuman ya itu, kamu pengen ngelihat usahanya dia. Tetapi kalau aku lihat sih dengan adanya ini ya, they working on it gitu loh. Dan mungkin ya ini adalah proses ya, proses kamu melihat pendekatan, perkenalan dan lain sebagainya dengan orang ini. Aku lebih ngelihatnya seperti itu di dalam cerita si Capricorn ini. Ya. Oke.
Ini adalah untuk Capricorn yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Halo Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian yang berpasangan Capricorn couple untuk Mei 2021. Selalu diingat, ini adalah pembacaan general, umum, bukan personal reading, bukan private reading. Bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa enggak, bisa sesuai, bisa enggak ya. Jangan dipaksakan kalau tidak sesuai, dan kalau menyangkut orang lain bisa berbolak-balik, terbolak-balik energinya ya. Oke, mari kita buka. Ada apa dengan Capricorn? Ada apa dengan cinta? Eight of Pentacles. Kalau aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini rasanya kayak kamu tuh udah kayak nggak mau berusaha, ataupun kamu udah capek lah untuk bikin segala sesuatu yang ada di dalam hubungan ini tuh bisa works gitu loh, bisa jalan lagi, bisa baik lagi, bisa selaras lagi, bisa harmonis lagi, dan lain sebagainya. Kayak kamu tuh udah mentok, udah capek, dan kayaknya berapa banyak pun, berapa berat pun, berapa keras pun usaha kamu di dalam hubungan ini tuh kayak nggak pernah mencapai hasil yang maksimal gitu loh, ataupun sesuai dengan keinginan kamu. Terlalu banyak distraction ya mungkin, ya terlalu banyak masalahnya mungkin, dan kayak apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu berikan kepada pasangan kamu tuh kayak nggak pernah enough, nggak pernah cukup gitu. Ten of Cup dalam keadaan terbalik. Dan mungkin kamu banyak apa ya, tadinya mungkin kamu banyak berharap, kamu punya cita-cita, kamu punya impian gitu ya, dan kamu ngelihat yang tadinya jadi semangat kamu ya itu. Tapi kamu begitu ngelihat, kok makin jauh ya, kok makin burem ya, cita-cita, impian gue, harapan gue di dalam hubungan ini gitu ya, terhadap orang yang sama gue itu kok gue tuh kayak mimpi gitu loh, kayak itu tuh cuman mimpi yang diomongin sama dia, yang dijanjiin sama dia, yang dikasih sama gue gitu loh. Itu cuman harapan kosong, kayaknya rasanya kayak gitu. Makanya kamu kayak, ah udahlah, gue udah nggak mau, gue udah capek, bottom of the deck, Knight of One dalam keadaan tegap. Ya mungkin kamu berhubungan dengan orang ini, orang yang kayak kuda liar, nggak bisa dikendalin, nggak bisa dipegang ekornya. eh, ke Ya dia mengikut, apa ya, dia kemana aja yang dia pengen gitu ya, dia mengikuti nafsunya dia, ya kayak kuda liar, nggak bisa menetap. Lovers. Ada option di sini. Ya option mungkin ya. Mungkin itu adalah pertimbangan-pertimbangan, apakah kita mau lanjutin ini hubungan, apa kita sudah mau stop sampai di sini. Tapi option ini bisa juga mungkin orang yang mempunyai option, mempunyai pilihan lain ya, punya kekasih lain. Ace of One dalam keadaan terbalik. Ya mungkin dia mempergunakan alasan bahwa kita mungkin udah lama hubungannya, bosan, kehilangan gairah. Buat beberapa dari kamu bahkan mungkin nyalahin, ini kalau kamu udah mungkin ya pokoknya tahu tahu lah ya, kita kan sama-sama gede gitu ya, mungkin menyalahkan, oh kamu nggak bisa melayani saya, atau kamu ya udah nggak, udah kehilangan gairah itulah gitu, sehingga dia
ya kayak tadi yang aku bilang itu, si Knight of One itu, ya dia ingin me ya itu dibawa oleh nafsunya dia gitu loh, kemana dia dan apa yang dia lakukan itu. Karena dia nggak bisa, dia merasa, ya, dia merasa. Ini kan kadang-kadang orang kan memakai itu sebagai excuse gitu ya. Dia merasa, ya dia tidak ini sama kamu, mungkin gitu ya. Mungkin disebabkan oleh karena sudah lama hubungannya, mungkin udah punya anak banyak apalah segala macam, mungkin sudah tidak mengurus diri, mungkin sudah berubah bentuknya, mungkin banyak berantemnya dan lain sebagainya, itu banyak. Banyak kok. Orang kalau pengen ngelakuin apa sih banyak aja alasannya gitu kan. Dan biasanya ya untuk menghindari bahwa mereka akan ada di dalam posisi yang mereka salah dan mereka ada di posisi yang nggak benar, itu mereka nggak mau. Jadi banyak akan membuat pemakluman-pemakluman gitu loh akan apa sesuatu yang mereka lakukan. Page of Pentacles. Kalau yang aku lihat sih di sini, buat kamu ini adalah sesuatu yang udah fatal. Apa yang mereka lakukan itu udah fatal banget. Makanya mungkin sampai kamu udah, gue udah nggak mau lagi deh. Gue nggak mau usaha lagi. Gue udah nggak mau lagi ngasih apa yang dia pengen, apa yang dia mau. Gue nggak mau ngelayanin dia. Gue nggak mau urusin dia. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Karena kamu ngelihat juga, percuma ya ini orang gue kasih kesempatan selalu aja. Gue kasih, gue kasih, gue kasih perhatian, gue kasih apapun, kayak selalu disia-siakan. Termasuk juga kesempatan-kesempatan yang kamu kasih sama dia, nggak pernah dipergunakan dengan baik, selalu disia-siain. Four of Swords. Iya, kalau aku lihat dikarenakan ini yang telah terjadi ini gitu ya, kamunya juga nggak mau, tapi ini masalahnya kamu tuh kayak ngerasa mungkin rasanya kayak tetap ada di situ gitu loh, tetap ada di dalam hubungan ini. Ya ini masalah hubungan kan, mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu udah punya keluarga, udah punya anak, jadi ya gimana gitu loh, gimana gue mau kemana, anak gue gimana, hubungan gue udah nikah, tapi jadi tense nih, jadi tense. Hubungan kamu tuh jadi yang mungkin berantem mulu, jadi nggak tenang, jadi banyak mungkin curigaan gitu ya setelah ini terjadi semuanya, setelah apa yang kamu ketahui semua. Iya, dan kamu tahu apa yang mereka lakukan gitu ya, atau kesalahan yang mereka lakukan di sebelumnya. Iya, jadi tense, jadi tegang gitu loh. Sedikit-sedikit berantem, curiga, was-was. Nanti dia ngapain, nanti dia itu tuh jadi mengganggu pikiran kamu sendiri. Tapi kamunya sendiri sebenarnya, kamunya ya kamunya juga, ya aku mengerti perasaannya ya gitu loh. Mungkin kamu jadi nggak mau ngomong, nggak mau apa gitu ya, kayak nggak mau ngurusin, biarin aja, lurusin aja diri lo sendiri gitu. Tapi ya jadi itu ngeganggu kamu sebenarnya. Tapi kamu mungkin berusaha untuk kontrol itu ya. Itu sebenarnya ngeganggu kamu, pikiran kamu segala macem. Jadi dia mikir, dia beneran nggak sih gitu loh. Dia beneran nyesel, dia beneran ini, dia beneran itu gitu loh. Kamu jadi banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kamu dan membuat kamu tuh nggak tenang.
Ya, judgment dalam keadaan terbalik. Sulit untuk kamu bisa memaafkan. Sulit untuk kamu bisa melupakan. Sulit untuk kamu bisa mengaccept. Tapi kamu juga nggak bisa keluar dari rasanya gitu. Gua nggak bisa maafin dia, apa yang dia lakuin udah sangat mengecewakan, gue, udah sangat nyakitin gue, udah sangat bener-bener ngelukain gue. Tapi gimana gitu loh. Kayak kamu tuh nggak bisa lepas gitu loh. Rasanya ya walaupun kamu nggak mau ngurusin apa segala macam, tapi yang kayak nggak bisa berkutik di dalam hubungan ini gitu loh. The Devil card. Ya, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang manipulatif ya. Orang yang tahu kelemahan kamu dan tahu cara mempergunakan kelemahan kamu, orang yang bisa mempergunakan perasaan kamu dan kondisi serta situasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tahu caranya mengontrol dan mengendalikan kamu. Tapi ya buat beberapa dari kamu ya, ini ya udah masuk ke dalam rumah tangga gitu. Jadi kamu udah, iya nggak bisa, gue nggak bisa lepas dari dia. Rasanya tuh seperti itu. Kayak kamu tuh, eh rasanya kalau kamu ngeliat tuh kayak begini nih. Nih. Kamu ngeliat nggak? Tangan dia itu ada string, ada benang gitu ya. Nah itu yang ngatur kamu. Dia punya satu power atau dia punya satu posisi atau dia punya satu kekuatan atau dia punya satu cara untuk bisa mengendalikan kamu, untuk bisa tetap nyengkrem kamu, untuk bisa bikin kamu nggak kemana-mana, walaupun kamu sudah sangat tersakiti, walaupun kamu sudah sangat terkecewakan. Dan aku lihat dengan ini, Four of Swords dan The Devil card, iya pikiran kamu tuh sangat tidak nyaman gitu loh. Sekarang tuh pikiran kamu, ya mungkin buat beberapa dari kamu orang ini sudah sangat toksik sekali sebenarnya. Dalam dan di sini ya, buat beberapa dari kamu mungkin kamu tidak bisa memaafkan mereka, tetapi aku lihat juga kamu tidak bisa mengambil satu sikap di mana kamu bisa ngomong enough is enough dengan perilakunya dia. Nih, banyak hal yang terjadi yang sebenarnya sudah berusaha membangunkan kamu. Bangun. Lihat dong, ada apa ini di sini? Tapi mungkin ya itu, kamunya nggak berani bertindak, kamunya nggak berani memutuskan, kamunya nggak berani menunjukkan sikap kamu bahwa udah cukup, gue nggak bisa lagi ngadepin lo yang begini, yang terus-terusan begini. Ini udah nggak sehat. Dan mungkin sudah banyak kali itu panggilan, hei berbuatlah sesuatu dengan situasi ini. Berbuatlah sesuatu dengan kondisi yang kamu sedang ada pada saat ini. Buat beberapa dari kamu kadang-kadang, jadi gue harus mutusin ini. Loh, kamu harus bisa tegas. Kamu maunya apa? Kamu harus bisa tegas. Karena selagi kamu tidak bisa tegas, orang ini akan terus melakukan apa yang dia lakukan, yang walaupun kamu ngerasa nggak suka, walaupun kamu nggak ini, ya kamunya tidak bisa menaruh kayak limit. Lu nggak boleh ngelewatin ini. Kalau lu ngelewatin ini, ya udah gue udah stop gitu loh.
Tapi kayak dia tuh dibiarkan, dia ngerasa kayak dia dibiarin, ataupun kamu memberikan kontrol itu kepada orang ini. Now, kamu pengen ngasih kontrol itu terus atau kamu mau mengambil kontrol itu? Kamu mau dikontrol sama orang itu walaupun kamu keadaannya, kondisinya, pikiran dan lain sebagainya dalam diri kamu udah kacau balau? Atau kamu pengen mengambil kontrol itu lagi, kamu pengen ngambil power itu balik? Ten of one. Kamu ngerasa punya responsibilities, kamu ngerasa orang ini adalah tanggung jawab kamu. Tapi juga yang balik lagi tadi aku bilang, kamu mungkin merasa ya tanggung jawab gue udah ada di dalam keluarga, gue punya anak-anak dan itu adalah tanggung jawab gue dan gue nggak bisa ninggalin itu, gue harus ngebawa ini walaupun ini berat buat gue. Tapi kalau yang aku lihat di sini juga, hubungan ini tuh udah benar-benar membuat kamu rasanya terbeban. Ini tuh udah heavy banget, udah heavy, udah sangat berat. Dan semakin hari semakin berat. Karena apa? Karena hal yang terjadi ini akumulatif. Menumpuk, 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 menumpuk. Sampai kapan dia bisa menopang ini? Sampai kapan? Bahkan kalau kamu lihat ini jalanan tuh menanjak, mendaki. Dengan sekian banyak beban yang ada ditopang sama dia. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu jadi satu, ya mungkin di dalam berpasangan berhubungan ini kamu jadi kayak tulang punggung. Kamu yang kerja mati-matian dan kayaknya semua tuh diserahin ke kamu. Segala sesuatu diserahin ke kamu gitu loh. Dan kamu punya banyak sekali load, punya banyak beban yang kamu pikul tuh banyak sekali. Six of Pentacles. Kalau aku lihat sih, ini bisa pesan atau ini bisa hal yang ingin kamu lakukan adalah menghentikan, memberi apa yang mereka inginkan. Yang tadi aku bilang. Ini bisa pesan, bisa apa yang akan datang, yang akan kamu lakukan gitu ya. Karena kalau terus-menerus begini, pada satu titik aku yakin kamu pasti akan capek. Dengan keadaan yang seperti itu yang tadi aku ceritain. Kamu harus jalan mendaki. Udah jalanannya nanjak, gua harus udah neteng-neteng beginian. Jebol lama-lama. Dan saat jebol ini, kamu udah gak bisa ngasih apa-apa lagi. Gue udah kasih semuanya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu punya pikiran, gue udah gak mau ngasih lagi apa yang dia pengenin. Gue gak bisa ngikutin lagi apa yang dia mau dari gue. Gue gak bisa lagi terus-menerus seperti itu. Karena ini hanya dari gue. Gue dituntut ini, gue dituntut itu. Sedangkan dia seenak jidatnya. Gue gak bisa kayak begini mulu. Dan ini bisa menjadi pesan gitu loh, bisa jadi message. Kadang-kadang ya kita harus belajar untuk bilang enough is enough. Harus belajar bilang tidak, harus bisa menaruh limit. Kalau tanda itu tidak jelas, orang bisa dengan gampang menerabas hal itu dan melakukan apa saja yang mereka mau lakukan. Sampai kamu bilang jangan lewatin ini. Ini batas gue. Batas kesabaran gue, batas toleransi gue, batas kebaikan gue, batas penerimaan gue, batas maaf gue. Karena ada orang yang terus-menerus disakiti, tapi maafnya kayak nggak ada, kalau kita bilang orang yang kaya banget gitu ya, kayak udah nggak ada serinya. Nah itu maafnya tuh nggak ada serinya gitu. Kalau kamu menunjukkan hal itu, ya orang akan terus-menerus tanpa dia takut, tanpa dia harus khawatir akan kehilangan kamu atau apa. Ya dia tahu kamu akan selalu memaafkan, kamu akan selalu menerima, kamu akan selalu jalanin apa yang dia mau gitu. Sampai kamu belajar untuk
menggaris limit kamu dan menunjukkan garis itu. Gue pada suatu hari, pada suatu saat, gue akan mencapai limit ini. Dan kalau gue udah nyampe limit ini, gue udah gak bisa lagi. Kembali lagi. Kan balik lagi ke kamu. Gitu. Belum dilihat. Siapa aja ini yang ada di sini? Aku ngelihat ada Gemini. Ada Libra. Capricorn. Capricorn ada kamu ya di sini. Virgo. Aries. Cancer. Scorpio. Itu yang aku lihat jelas ya. Tapi kalau misalnya mereka tidak harus jadi zodiak yang tadi aku sebutin. Ya bisa jadi zodiak apa aja. Cuman aku ceritain sama kamu yang aku lihat jelas aja. Oke, ini adalah pembacaan untuk kamu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.